Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan, murah rezeki, umur panjang, dan dijauhkannya dari penyakit Covid yang sekarang lagi merajalela di negeri kita tercinta ini. Semoga kita dijauhkan itu ya ibu-ibu. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat bu? Alhamdulillah. Jadi bu, kita harus selalu mengikuti kegiatan ini bu. Setelah beberapa bulan kita tidak melakukannya, mungkin ini sudah kita aktif kembali dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan P2K2. Ibu-ibu, masih ada yang ingat apa itu P2K2 ibu-ibu? Kok lupa sih bu? Tapi udah setiap bulan kita pertemuan. Inilah ibu, janganlah di rumah setelah kita pertemuan gini tidak diingat lagi. Coba setelah kita pertemuan ibu ingat gitu kan, bukan? Jadi ataupun bawa buku nih bu, mulai besok pertemuan kita bu, bawa buku dan pulpen bu ya, untuk mencatat setiap hal-hal yang penting kita rasa dalam setiap pertemuan itu. Jadi bu, di sini baik akan saya artikan tentang P2K2 itu, yaitu P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi maksud pemerintah, Kementerian Sosial ataupun kami di sini sebagai ujung tombaknya ke masyarakat, itu untuk bantuan dari pemerintah itu turun. Selain memberikan bantuan kepada orang ibu-ibu, kami harus memastikan bantuan yang ada itu bisa meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan orang ibu. Jadi maksud P2K2 itu peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di sini bu, langsung saja saya contohkan bu ya, ada itu gerakannya bu. Gerakannya itu gerakan tepuk P2K2, yaitu gini bu, tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Coba bu, sama-sama kita bu ya, kita sama-sama kita lakukan supaya ingat nanti bulan depan kita saya harapkan semua untuk membawa bukunya bu ya, buku dan pulpen untuk mencatat setiap pertemuan. Jadi nanti saya akan usahakan mereview ini pertemuan hari ini. Jadi saya akan tanya kembali, kalau tidak ya berarti orang ibu hanya kita lakukan pertemuan ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oke bu. Jadi di sini bu, kali ini kita membahas tentang sesi 12, yaitu pencegahan dan pelantaran eksploitasi terhadap anak. Jadi bu, di sini ada apa namanya bu, buku pintarnya kan mbak semua kan bukan? Alhamdulillah gitulah bu. Jadi mulai besok jangan hanya buku pintar aja bu, buku pintar, buku tulis dan alat tulis harus dibawa bu ya. Jadi kan selain orang ibu menyampaikan pertanyaan, saya menjawab, orang ibu catat gitu loh. Oke bu, coba ada bu yang mengerti tentang apa itu penelantaran ibu? Ya bu, apa itu bu? Yang tidak diberi tanggung jawab, anak yang tidak diberi tanggung jawab. Oke bu, terima kasih bu, bagus. Ada lagi bu? Iya bu, ibu siapa namanya bu? Oh ibu Rauda. Coba. Ya bu, luar biasa. Kasih kita tepuk salut dulu bu ya. Oke bu, sama-sama bu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi penelantaran itu adalah orang tua yang tidak memberikan tanggung jawabnya kepada anak. Misalnya begini, dari segi kebutuhan
Dari segi tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Jadi Bu, di sini ada tidak sudah bantuan ini kepada anak diberikan ibu kan? Jadi orang ibu setiap bantuan keluar, orang ibu perhatikan nggak kebutuhan anak itu. Misalnya ini Bu, baju, celana, sepatu sekolah, baju sekolah, ataupun uang sekolahnya. Ya Bu, ibu apa Bu? Jadi kalau keluar ibu ani belikan sepatu anaknya Bu ya. Jadi setelah sepatu apa lagi Bu? Oh ya Bu ya Bu. Jadi kan Bu, itulah memang bantuan pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Misalnya kan udah jelas Bu, PKH program keluarga harapan. Jadi selain bantuan itu kan 4 kategori nih yang diberikan dari pemerintah. Yang pertama apa Bu? Ibu hamil, ya kan Bu. Yang kedua balita, yang ketiga anak sekolah, yang keempat ya Bu apa Bu? Yang keempat itu lansia Bu. Jadi kalau ibu-ibu di sini kan nggak ada yang lansia, saya absen tadi kan Bu, nggak ada yang lansia kan Bu, kan cuman yang memiliki anak sekolah. Jadi Bu, itulah merupakan yang harus ibu tanggung jawab gitu Bu. Misalnya keluar uang PKH bulan ini, apa yang harus diperlukan untuk kebutuhan anak, diluangkan dulu kebutuhan. Jadi kalau ada sisa yang dari uang itu coba disimpan untuk kebutuhan yang akan datang ataupun kebutuhan yang mendadak. Misalnya kita nggak tahu nih, tiba-tiba anak ibu nih di sekolah main bola, pulang dari sekolah nih, misalnya dia main bola, main futsal sama kawan-kawan, dari futsal itu dia jatuh gitu kan, entah kakinya yang koyak atau coba kalau kita nggak ada menyisihkan uang itu, nggak ada pegangan kita, toh otomatis kita minjam kembali lagi ke sesi yang sebelumnya itu tentang PKPU. Jadi harus ibu uang PKH itu gunakan untuk tanggung jawab dan kebutuhan dasar anak. Jadi anak telantar itu jangan sampai lah Bu ya terjadi di sini Bu ya. Percuma pemerintah sudah menggelontorkan berapa miliar ke khusus Tanjung Balai ini, tapi anaknya masih banyak ditelantarkan gitu kan. Coba kita buka Bu ya, Blitzchart halaman 33 Bu, buku pintar ya Bu, buku pintar halaman 33. Saya bisa membacakannya Bu. Ya Bu, di LK 12.1 Bu. Yang Ibu bacakan Bu. Oke. Buku pintar halaman 33, di situ ada Bu cerita penelantaran. Ibu, jadi saya baca aja Bu ya. Jadi di sini ada cerita tentang penelantaran, yaitu kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupkan ketiga adiknya. Jadi di sini ceritanya itu Bu, di sebuah desa dusun Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin berumur 12 tahun nih Bu, 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yang satunya 9 tahun dan 7 tahun dan kemudian 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Taspirin. Di setiap hari harus bekerja sawah padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Jadi hampir setiap hari Taspirin mesti pergi ke sawah mencari uang demi menghidupkan ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 dan pulang jam 12 siang. Kalau kadang sehari dapat 30.000, 40.000. Beli beras, sayur, sisanya untuk jajan adiknya yang bocah dan putus sekolah. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Taspirin harus memasak nasi dan sayur untuk adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan, memberikan makan adik-adiknya merupakan tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Jadi yang luar biasa di sini, adik-adiknya selalu diajari akhlak oleh Taspirin, yaitu mengaji di musola dan di rumahnya. Jadi di sini Bu,
Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil, Bu? Iya, Ibu, siapa namanya, Ibu Rina ya, KPM baru, Bu ya, baru masuk ini, Bu kan. Yang baru saya data semalam. Begini, Bu, saya harap gitu loh, Bu, karena kan kita tidak dilarang nih bertanya dan tidak dilarang nih mengeluarkan unek-unek pendapat gitu. Dan tidak dilarang menjawab ketika saya salah, tegur aja, Bu. Di sini kita proses belajar. Mungkin kalau di dalam pendidikan mungkin bukan apa, saya apa namanya, mungkin lebih apa namanya, lebih jenjang kelasnya mungkin kan, Bu. Tapi kalau dari pengalaman adalah pelajaran utama adalah pengalaman ya kan, bukan. Jadi coba ceritakan aja, Bu. Mungkin di sini orang ibu-ibu adalah yang satu usia dengan orang tua saya, makanya saya nggak segan juga, Bu. Tapi inilah proses yang harus dilakukan oleh pendamping dan KPM harus mengikutinya. Ini kewajiban yang harus orang ibu ikuti. Jadi ceritakan, Bu. Ya, Bu, luar biasa kan, kita kasih tepuk mantul, Bu ya. Oke, Bu, sama-sama kita kasih tepuk mantul, Bu ya. Mantul, 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 mantul. Mantap, betul itu, Bu. Jadi yang dilakukan oleh keluarga, yang dilakukan Tasbirin ini sebenarnya bagus, cuman Tasbirin sebenarnya kan tidak ataupun belum bisa dikatakan untuk menanggung jawab semua adik-adiknya, karena kan masih ada ayahnya, dia pun harus butuh sekolah juga kan gitu kan. Tapi memang memang bentuk tanggung jawab anak pertama, tanggung jawab dia sebagai abang dibuktikannya gitu. Tapi orang tuanya yang menelantarkan, tidak memberikan tanggung jawab ataupun kewajiban, kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan baik secara jasmani maupun sosial, yang seperti di dalam pasal 1 Undang-Undang 4 tahun 1979. Jadi, Bu, gini lah, Bu, kalaupun memang nanti ada kita temui di lingkungan kita ataupun di desa kita, misalnya anak-anak yang seperti Tasbirin ini, coba orang ibu ajak nih, kalau tidak pun orang ibu komunikasikan nih, saya telepon saya gitu, Pak Eri, di sini ada Pak Eri yang seperti cerita kita semalam, Pak Eri, nggak apa-apa, sampaikan aja gitu kan. Mungkin kami tidak bisa membantu secara mutlak, tetapi kan kami bisa mengarahkan gitu. Entah saya kok nanti berkoordinasi dengan kelurahan, mungkin baru ke dinas sosial, gimana supaya kita membantu anak-anak yang terlantar ini, Bu. Tapi beda halnya, Bu, dengan anak-anak yang apa kita bilang, Bu, yang nyanyi-nyanyi ataupun rock ataupun enggak jelas itu. Sebenarnya mereka itu harus bekerja, bukan itu kan, Bu. Karena kan mereka kita lihat yang di jalan-jalan itu, Bu, pengamen-pengamen itu, mereka lebih usianya bahkan dari kita, tapi memang mereka tidak mau bekerja. Mereka ingin menikmati hidup ini aja. Jadi bedakan kan yang ditelantarkan sama yang tidak mau bekerja. Itu oke, Bu. Langsung saja, Bu, kita, Bu, penelantaran itu tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi penelantaran ini, Bu, artinya itu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk kasih sayang, perhatian, dan kasih sayang serta perhatian yang dilakukan orang tua. Seharusnya mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang sama orang tua, tapi orang tua malah meninggalkan mereka. Biasanya terjadi di masyarakat akibat ketidaksepahaman antara istri dan suami gitu kan. Coba kalaupun ada masalah, kalaupun ada pertengkaran di suami, coba pikirkan yang pertama itu, Bu, anak gitu. Kalau kita misalnya kita bertengkar atau berpisah ini, Bu, satu yang meninggalkan ke barat, satu ke timur, bagaimana anak kita ini, Bu? Ibu tahu kan, anak, banyak orang yang tidak memiliki anak, banyak orang yang menginginkan anak tetapi tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang diberikan Allah anugerah, yaitu berupa anak atau titipan berupa anak, coba syukuri. Bukan hari ini siapa lagi yang akan bisa membantu saat kita tua? Mungkin
anak lah Bu, tidak ada lagi. Mungkin tetangga-tetangga kita tidak, ketika kita sudah tua dan tahap lansia, hal yang dilakukan anak berbeda dengan dilakukan tetangga. Mungkin tetangga hanya sebatas, tapi ketika kita punya anak dirawat, dikasih sayang mulai dari kecil, otomatis nanti ketika kita tua, anak itu akan memberikan perhatian yang betul-betul diingat dia bagaimana orang tuanya membesarkan dia. Mungkin itu Bu. Di sini Bu kita buka buku pintar halaman 35, yaitu pelit cat 2 Bu. Buku pintar halaman 35 pelit cat 2. Udah buka semua Bu? Coba Ibu bacakan Bu. Lanjut Bu, ya Bu. Oke Bu, sudah Bu. Jadi apa yang dapat Ibu sampai, ada yang bisa menyimpulkan Bu dari yang dibacakan Ibu Nani tadi Bu? Ya Bu. Kan udah jelas di situ Bu. Halaman 35 loh Bu, halaman 35 udah jelas sekali di situ Bu. Contoh pengantaran anak itu misalnya di keluarga terjadi nih, anaknya kecil, masih kecil lah kan Bu, mungkin berusia 3 tahun, mamanya yang sibuk, so eksis kita bilang kan. Mungkin ada nggak mama seperti itu di sini, ibu seperti itu di sini, ketika anaknya nih, entah dia mau munyuk, entah dia mau apa namanya kalau kita rewel, mau beli gitu kan, minta uang gitu kan, tapi kita tidak peduli, kita sibuk asik main HP, bahkan kita angkat kaki kita main telepon seperti gambar ini Bu, main HP, pegang HP, ngidupkan TV, anak menangis. Ada nggak di situ? Itu contoh penelantaran yang ada di keluarga. Salah satunya Bu, tidak memberikan hak anak, tidak memberikan kewajiban ataupun kebutuhan dasar anak. Seharusnya itu menjadi kewajiban orang tua, gitu loh. Oke, jadi di sini ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kan Bu, janganlah kalau bisa, memang ketika kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa pentingnya anak itu. Bahkan orang banyak yang menginginkan adanya keturunan. Jangan sampai Ibu kita melalaikan, bahkan jangan sampai Ibu kita tidak memberikan kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada anak. Hak anak itu harus kita penuhi. Kewajiban kita memberikan makan harus kita penuhi. Kewajiban kita memberikan hak hidup, hak sekolah, itu harus kita penuhi Bu. Jadi apapun dalam situasi kondisi apapun, memang anak itu harus kita penuhi Bu kebutuhannya. Mbak seperti apa namanya Bu, pepatah harap Bu, tidak akan ada orang lain yang bisa membantu kita nanti, apalagi yang udah keluarga nih Bu ya, kecuali keluarga sendiri. Jadi keluarga sendiri itu maksudnya Bu, anak. Jadi kalau orang ibu lalaikan anak, ibu telantarkan anak, kita tidak tahu Bu, akankah anak itu nanti ketika kita sudah tua bertemu, saya yakin Bu akan ditelantar. Saya yakin kita tidak mungkin dikenalnya lagi Bu kalau memang sudah kita ditelantarkan. Kan banyak kejadian gitu kan Bu. Jadi yang kita ambil kesimpulan ini, cobalah berikan tanggung jawab dan kasih sayang penuh kepada anak. Jangan sampai kita telantarkan, apalagi anak itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan Bu? Ya Bu. Jadi kalau anaknya bandel, jadi kan Bu, kalau anak itu bandel, ada itu Bu, 2 faktor Bu. Mungkin satu yang diminta dia tidak terpenuhi, yang kedua mungkin dia lagi mencari perhatian gitu kan. Jadi kalau anak itu bandel, coba pahami dulu Bu sifatnya, pahami dulu karakternya. Ketika dia meminta apa yang dimintanya, tapi kalau dia meminta yang di luar batas jangkauan kita, tolong berikan pengertian, kasih sayang gitu aja Bu. Hanya satu yang ketika anak
anak kita itu. Kasih sayang dan perhatian orang tua itu yang paling utama. Uang mungkin bisa kita lihat yang kaya bisa miskin, tapi kasih sayang adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan anak. Mungkin itu, jangan sampai ada lagi pengantaran ibu ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.